Oke teman-teman, terima kasih sudah mengklik video ini. Nah, kali ini narasumber penggugah akan membahas tentang kanibalisme. Yang mana kanibalisme ini mungkin sudah familiar ya kan. Kalian teman-teman juga sudah pada tahu mungkin ya tentang istilah kanibalisme ini gitu kan. Kanibalisme dipraktikkan karena berbagai alasan teman-teman, mulai dari ritual keagamaan hingga kebutuhan yang mendesak. Hah? Maksudnya? Ya, kebutuhan yang mendesak itu kayak semacam si kanibal ini lagi kelaparan gitu kan. Dan bahkan ada juga dari mereka yang meyakini bahwa dengan memakan daging manusia, mereka akan mendapatkan kekuatan dari orang yang mereka makan. Ngeri kan teman-teman? Nah, praktik ini sebagian masih terjadi loh di pelosok bumi yang terpencil gitu kan. So, mari kita bahas suku-suku kanibal yang pernah ada di dunia. Tapi sebelum itu, seperti biasa buat teman-teman semua yang belum subscribe, kalian subscribe terlebih dahulu channel ini. Dan langsung saja, inilah narasumber from Google. Yang pertama ada suku Macan Tutul di Afrika Barat. Jadi terdapat sebuah suku kanibal ya yang menamai diri mereka dengan sebutan Leopard Society atau masyarakat macan tutul. Selain itu, suku kanibal masyarakat macan tutul ini juga kadang disebut dengan nama Anyoto Aniota. Suku kanibal masyarakat macan tutul ini mendiami beberapa daerah yang berada di wilayah Afrika Barat, teman-teman. Terutama mereka berpusat di beberapa negara seperti Sierra Leone, Liberia, dan juga Pantai Gading. Bukan hanya terkenal sebagai suku kanibal, Leopard Society ini juga dikenal sebagai sekelompok bandit dan juga aliran sesat selama berabad-abad gitu kan. Mereka melakukan pendewaan terhadap hewan macan tutul di Afrika Barat. Mereka akan melakukan pembunuhan layaknya macan tutul sebagai hewan yang mereka dewakan. Nah, masyarakat macan tutul ini akan menebas, memotong, dan menganiaya manusia yang menjadi mangsanya. Ngeri ya teman-teman. Dan alat yang digunakan si suku kanibal ini untuk membunuh targetnya yaitu dengan menggunakan cakar buatan gitu kan, dan pisau baja. Kebanyakan korban dari suku kanibal ini adalah para pelancong yang sedang berkunjung ke Afrika Barat. Kemudian setelah mendapatkan mangsa manusianya, mereka akan melakukan upacara berdarah. Para anggota suku ini akan meminum darah, memakan daging para korban manusia tersebut. Dan syarat untuk menjadi anggota suku ini pun tidak sembarangan teman-teman. Mereka ini harus membawa sebotol darah manusia dan meminumnya di hadapan para anggota suku yang lain. Ini ngeri banget gitu kan, ngeri banget. Lalu ada sebuah ramuan ajaib yang mereka sebut dengan Bopirma, yang terbuat dari usus manusia yang menjadi korban mereka. Anjir, ngeri banget ya. Mereka meyakini ramuan tersebut akan memberikan kekuatan super dan akan membuat mereka berubah menjadi macan tutul. Ini benar-benar gokil ya. Jadi mereka meyakini akan mempunyai kekuatan super dan berubah menjadi macan tutul. Gimana, gokil kan? Gimana menurut kalian tentang suku kanibal yang satu ini? Silahkan komentar kalian di bawah ya. Oke. Next, kita ke suku kanibal berikutnya. Ada sebuah suku yang hidup terpencil di pedalaman Papua, di sebuah tempat eksotis dengan akses jalan yang sangat terbatas dan belum terpetakan secara utuh gitu kan. Hiduplah suatu suku yang dipercaya sebagai suku penganut kanibalisme terakhir yang ada di Nusantara, teman-teman. Namanya adalah suku Korowai. Wilayah yang ditempati suku Korowai berada di Kalkaibar, Kabupaten Mapi, Provinsi Papua. Letaknya berdekatan dengan perbatasan Papua Nugini, teman-teman, di sebelah barat. Populasi dari suku ini mencapai 3.000 orang. Suku ini juga dikenal dengan budaya tempat tinggal mereka yang unik. Mereka tinggal di atas pohon yang tinggi dengan rumah yang terletak di dahan dengan ketinggian 15-50 meter, teman-teman. Budaya ini juga menjadi salah satu keunikan suku Korowai. Namun tidak hanya itu, suku Korowai juga memiliki budaya unik lain. Salah satunya adalah kanibalisme, teman-teman, yang sempat disalahpahami oleh masyarakat gitu kan. Jadi apakah benar suku Korowai saling memakan satu sama lain, atau ada alasan tertentu yang mengharuskan kanibalisme itu terjadi? Oke, langsung saja kita bahas suku yang kedua, Korowai di Papua Nugini. Budaya kanibalisme terdengar mengerikan, yakni mengonsumsi daging manusia ketika hendak lapar gitu kan. Namun yang sesungguhnya terjadi di suku Korowai bukanlah demikian, teman-teman. Perilaku kanibalisme hanya akan dilakukan kepada orang-orang tertentu yang diduga sebagai dukun atau mereka menyebutnya hahwa.
Nah, budaya tersebut sebagai sistem peradilan pidana suku Korowai. Orang yang menjadi kakua atau dukun dipercaya dapat menyebabkan kematian anggota lain gitu kan. Karena mereka bisa melakukan sihir kayak gitu kan. Sehingga mereka harus dihukum. Hukuman tersebut semacam hukuman mati, tetapi tidak dikuburkan. Nah loh, gimana nih? Suku Korowai meyakini bahwa kakua atau si dukun bisa bangkit kembali. Mereka dianggap bukan manusia lagi dan sudah menjadi zombie. Sehingga ada prosesi memisahkan tubuh dan memakan dagingnya. Karena ketakutan dan keyakinan mereka bahwa kalau dukun itu cuma dibunuh lalu dikubur, si dukun itu akan bangkit kembali, teman-teman. Jadi pilihan terakhir suku ini tuh ya mereka yakini itu adalah dengan memakan daging si dukun tersebut. Tapi dalam prosesi tersebut, suku Korowai tidak melibatkan wanita hamil dan anak-anak gitu kan, teman-teman. Lalu tidak hanya Hakua atau si dukun saja, suku Korowai juga akan menghukum warganya yang melakukan kejahatan yang lain seperti membunuh, terus mencuri istri orang dan merusak sistem pertahanan makanan mereka. Ngeri juga ya di sana. Jadi kanibalisme adalah acuan hukum bagi suku Korowai, teman-teman. Nah, jadi di sini sudah jelas kan, mereka itu tidak memakan daging manusia untuk konsumsi sehari-hari, melainkan mereka itu tetap melakukan perburuan hewan. Jadi suku Korowai ini untuk memenuhi kebutuhan makannya gitu kan, biasanya mereka memakan daging ular, kadal, rusa, babi hutan, hingga larva kumbang. Selain berburu, suku Korowai juga menangkap ikan dan udang di sungai dengan menggunakan perahu tradisional yang mereka buat, yang biasa mereka disebut ketingting kalau nggak salah ya. Seperti itu. Dan gimana nih menurut kalian tentang suku kanibal yang ada di Nusantara ini? Kalian bisa tinggalkan komentar di bawah juga ya. Oke, kita next ke suku kanibal berikutnya. Oke, ada suku Aztec di Meksiko. Mengapa suku Aztec dikenal sebagai suku yang kanibal? Karena suku Aztec itu menganggap praktik kanibalisme sebagai bentuk penghormatan kepada dewa yang mereka sembah. Mereka mengorbankan manusia setiap tahunnya, teman-teman, dan memakan jantung korban yang masih berdetak. Bayangin teman-teman, kayaknya si korban ini dibelek terlebih dahulu dadanya dan langsung diambil jantungnya gitu kan. Injir, ini bener-bener ngeri banget suku Aztec ini gitu kan. Jadi sebelum beruntuk pada tahun 1919, bangsa Aztec ini atau suku Aztec ini dikenal memiliki budaya pengorbanan manusia. Budaya ini biasa dilakukan sebagai ritual persembahan kepada para dewa, tumbal untuk memulai peperangan atau ajang festival bersama gitu kan. Nah, menurut The National Institute of Anthropology and History Meksiko mengungkapkan bahwa suku Aztec pernah mengorbankan dan memakan satu detasemen militer Spanyol yang mereka tangkap, teman-teman. Sekedar just info saja, detasemen itu merupakan satuan unit dalam militer yang dilepaskan dari unit yang lebih besar lagi gitu kan untuk fungsi tertentu atau tugas tertentu. Jadi pada waktu itu Spanyol mengirimkan pasukan militernya untuk menguasai daerah tersebut. Tapi sayang, mereka kalah oleh suku Aztec. Dan suku Aztec menangkap konvoi pasukan Spanyol sekitar 15 orang laki-laki, 50 perempuan, 10 anak-anak, 45 prajurit, dan sekitar 350 sekutu dari kelompok pribumi pada tahun 1520. Diperkirakan semuanya dikorbankan selama beberapa bulan gitu kan. Gimana nih menurut teman-teman tentang suku Aztec ini? Kalian bisa komentar di bawah, oke? Dan kita lanjut, oke teman-teman? Next kita ke suku kanibal berikutnya. Ada suku Wari di Brazil. Suku Wari di Brazil. Jadi menurut antropolog di Vanderbilt University, Beth Cochlin tinggal bersama suku Wari lebih dari setahun dan menerbitkan deskripsinya tentang sejarah kanibalisme suku Wari di jurnal American Ethnologist pada tahun 1995. Jadi suku Wari juga dikenal sebagai Vakanopa atau penduduk asli Brazil. Jika teman-teman menghabiskan waktu bersama mereka, teman-teman harus siap untuk memakan setidaknya satu orang mati. Jadi suku Wari ini menganut endokanibalisme, teman-teman, atau memakan anggota suku sendiri yang sudah meninggal. Bagi mereka itu cara untuk berkabung, menghormati mayat dan juga menghormati anggota suku yang sudah mati tersebut gitu kan. Nah, mereka juga mempraktikkan kanibalisme ini
terhadap musuh perang mereka, teman-teman. Jadi acara memakan musuh-musuhnya ini adalah cara bagi suku Wari untuk mengekspresikan kebencian dan kemarahan mereka. Jadi gimana nih menurut teman-teman? Jadi jika seandainya kalian tinggal gitu kan beberapa bulan saja dengan suku Wari, ada yang minat? Komen di bawah ya. Next kita ke suku berikutnya. Ada suku Amahuaca. Suku kanibal yang satu ini tinggal di dekat perbatasan Peru. Suku ini cukup menarik, teman-teman, karena si mayat ini dijadikan minuman oleh suku mereka. Anjir, dijadikan minuman, teman-teman. Suku Amahuaca ini percaya bahwa begitu seseorang meninggal, mereka harus dikonsumsi agar roh orang itu tetap hangat dan lebih baik daripada harus berada dalam kondisi tanah yang dingin. Gimana nih menurut teman-teman? Menurut catatan dari seorang misionaris, praktik kanibalisme dalam suku ini seperti membuang mayat dulu gitu kan, dan dibiarkannya hingga membusuk. Lalu setelah membusuk diletakkanlah dalam wajan yang besar di atas api sampai mayat tersebut menjadi abu. Nah, kemudian abu itu ditumbuk menjadi bubuk-bubuk halus dan dicampur ke dalam beberapa tong besar yang terbuat dari pohon berlubang. Barulah mereka meminumnya bersama-sama, teman-teman. Gimana menurut teman-teman tentang suku kanibal yang satu ini? Cukup kreatif kan? Mayat manusia dijadikan minuman. So, segitu dulu pembahasan tentang suku-suku kanibal yang bisa narasumber Google bahas di episode kali ini. Mungkin sebenarnya ya masih ada sih banyak suku-suku kanibal yang lainnya gitu kan. Kalian bisa sebutin di kolom komentar ya teman-teman, suku kanibal mana aja yang kalian tahu dan nggak ada di list narasumber Google tadi. Barangkali suatu saat kita bisa bahas lagi tentang suku kanibal tersebut gitu kan. So, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thanks for watching and see you next video.